Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini izinkan saya untuk membacakan buku anak yang berjudul Tiket Masuk Jannah. Isi bukunya ya berupa paperbook hardcover, ini hardcover keras, dan juga paperbook insya Allah anti sobek. Kalau kena air tinggal dilap saja. Nah, jenisnya ini dia adalah faceless. Faceless ini artinya anggota indranya itu tidak lengkap. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa kalau kalau kita menggambar makhluk hidup itu jangan sampai lengkap, karena untuk yang lengkap dan sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ujungnya ini rounded, tumpul, jadi aman untuk anak-anak. Lalu untuk beratnya sekitar 350 gram. Jumlahnya ada 40 halaman. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari membaca buku Tiket Masuk Jannah. Yang pertama ialah mengenalkan anak pada konsep pahala dengan cara yang konkret serta menyenangkan, menginspirasi anak untuk semangat berbuat kebaikan, berharap ridho Allah. Lalu ketiga, membantu orang tua untuk mengenalkan pada anak amalan ibadah. Yang keempat, konsep storytelling bisa membantu stimulus kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan linguistik anak. Lalu mengenalkan anak pada konsep jannah yang bisa kita tuju melalui mengumpulkan banyak pahala dengan amal baik. Yang keenam, menjaga fitrah baik anak untuk tetap cinta pada kebaikan dan berlomba untuk mengerjakan ladang pahala. Dan yang terakhir, melengkapi pemahaman tentang jannah dari jannah series lainnya. Tiket Masuk Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis Izdihar Kamil, Canun Kamil, dan Hukwe Elmat. Ilustrasi Vicky Tito Guizar. Emil dan Alessa sedang bermain bersama. Tiba-tiba mereka berebut mainan Lego sedang mereka susun. Ini punyaku, aku yang membuatnya, kata Emil mengambil mainan Lego mobil itu. Tapi dari tadi kakak mendiamkannya, jadi aku mainkan, masa nggak boleh sih? Harusnya Alisa minta izin dulu, protes Emil. Bunda, Alisa ambil mainan Emil tanpa izin, kata Emil saat Bunda menghampiri. Alisa, tadi saat pinjam mainan minta izin dulu nggak? Nggak minta izin, Bunda. Nah, kalau mau pinjam mainan punya Kak Emil atau siapapun minta izin dulu ya. Baik, Bunda, jawab Alisa. Nah, sekarang Alisa perlu bagaimana sama Kak Emil? Alisa perlu minta maaf dulu, Bunda. Kak Emil, maaf ya, tadi Alisa nggak minta izin dulu waktu ambil mainan Lego mobilnya. Alisa mengulurkan tangannya untuk bersalamat. Iya, nggak apa-apa, kakak maafkan. Yuk kita main lagi, ajak Emil menggenggam tangan Alisa. Oh, kalau saling berbaikan ini lebih keren, kata Allah. Barang siapa yang sering berbuat baik akan dapat pahala. Pesan ayah saat masuk ruang bermain. Pahala itu apa, ayah? Pahala itu sederhananya nilai amalan kita, yang sekarang ini mungkin tidak terlihat, tapi insya Allah nanti bisa ditukar untuk jadi tiket masuk jannah, jawab ayah. Nilai amalan dan tiket, maksudnya bagaimana, ayah? Tanya Emil penasaran. Nah, kalau Emil dan Alisa mau naik pesawat atau kereta misalnya, itu perlu pesan tiket dulu kan? Atau kalau mau masuk ke kebun binatang dan taman bermain harus punya tiket dulu kan? Iya ayah, harus punya tiket dulu, jawab Emil mantap. Nah, sama halnya kalau kita mau masuk jannah, kita juga perlu punya tiketnya. Oh, gitu. Jadi tiket untuk masuk jannah dapatnya dari mana, ayah? Tanya Emil penasaran. Tiketnya bisa didapatkan dengan mengumpulkan pahala dari amalan ibadah yang kita lakukan selama di dunia, ayah menjelaskan. Terus gimana caranya biar pahala kita bisa jadi tiket masuk jannah? Tanya Alisa juga ikut penasaran. Coba misalkan Emil dan Alisa mau pergi ke luar negeri atau kemanapun, kalau mau naik pesawat harus bagaimana dulu agar dapat tiketnya? Kalau Emil dan ayah, biasanya ayah pesan dulu tiketnya dari handphone, terus dibayar dan dapat deh tiketnya. Nah, berarti agar dapat uang untuk tiketnya, ayah perlu bekerja dulu, kemudian menabung uangnya agar cukup, baru deh bisa pesan tiket pesawatnya. Penjelasan ayah semakin membuat Emil dan Alisa penasaran.
Kurang lebih seperti itu juga kalau kita mau dapat tiket masuk jannah, kita menabung, kumpulkan pahala sebanyak mungkin di dunia. Semoga dengan nilai amalan itu Allah ridho agar kita dapat tiket masuk jannahnya. Tuh banyak lagi. Masya Allah, diskusinya seru banget. Bunda buatkan kue dan sop buah nih, boleh dimakan dulu sambil ngobrol. Bunda menghampiri sambil membawa nampan makanan. Terima kasih Bunda, jazakallah khairan kasiron. Sambil menikmati makanan dan minuman yang dibuat Bunda, mereka melanjutkan kembali diskusi tentang pahala sebagai tiket masuk jannah. Sama halnya seperti beli tiket pesawat. Ada pesawat kelas ekonomi yang fasilitasnya biasa saja. Ada juga pesawat kelas utama yang memberikan fasilitas ruangan nyaman, makanan enak, bahkan dikasih bantal yang empuk dan selimut yang nyaman. Tentu saja harga tiketnya berbeda. Yang kelas utama jauh lebih mahal. Itu ayah lagi. Begitu pula dengan jannah. Seperti dalam Al-Quran, Allah bilang bahwa jannah memiliki tingkatan yang berbeda. Nilai amalan kita, jumlah pahala yang kita kumpulkan seumur hidup akan menentukan kelak masuk jannah tingkat berapa. Ya, menjelaskan lagi. Jadi kita perlu mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya ya ayah, bunda. Pakai M yang senang. Tentu sayang, dapatkan pahala dengan rajin beribadah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Sehingga setiap ada tantangan dalam hidup, kita bisa memandang itu sebagai ladang pahala untuk mengharap keridhaan Allah agar dapat tiket masuk jannahnya. Tutur bunda lagi. Emil mau ambil banyak ladang pahala. Alisa juga mau ambil banyak ladang pahala. Tapi, ayah bunda, ibadah itu apa sih? Ibadah itu setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah, yang kita mulai dengan doa atau mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jika kita melakukannya dengan ikhlas dan hanya untuk Allah semata, insya Allah pahala didapat. Penjelasan bunda membuat Emil dan Alisa semakin mengerti. Jadi kalau Emil belajar karena Allah itu ibadah. Memberi uang bagi yang membutuhkan karena Allah itu ibadah. Bantu bunda bereskan rumah karena Allah itu ibadah juga ya ayah. Tanya Emil semangat. Benar sekali. Ibadah kebaikan yang kita lakukan tadi insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab ayah. Jadi kalau Alisa meminjamkan buku dan mainan pada Emil atau teman-teman, bisa dapat pahala juga dong. Tanya Alisa antusias. Insya Allah sayang, selama dilakukan karena ingin Allah makin sayang sama kita, pahala akan kita dapat. Dan kebaikan kecil apapun akan Allah balas. Jawabnya bunda. Kan Allah bilang, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat kebaikan meskipun sekecil zarah pun niscaya akan Allah balas. Kalau tidak dibalas kebaikan di dunia, insya Allah dibalas kelas di akhirat. Ayah ikut menjawab. Tentunya selalu ingat untuk melaksanakan ibadah wajib khususnya dan perlahan mempelajari ibadah sunnah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tutur bunda lagi. Ayah, bunda, terus pahala yang kita dapat itu dikumpulkan di mana? Tanya Emil lagi. Setiap manusia punya semacam buku tabungan untuk mencatat amalan baik dan amalan buruk kita masing-masing yang dicatat oleh malaikat. Nanti kita bahas tentang malaikat ya. Ayah mengelus kepala Alisa. Nah,
Buku tabungan kita masing-masing itu nanti akan dilihat dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperiksa apakah pahala kita cukup untuk membayar tiket masuk jannahnya. Bunda menambahkan. Maka tugas kita hidup di dunia untuk memelihara syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam utusan Allah sebagai pegangan hidup dalam berpikir, bertindak, dan merasakan apapun. Ibaratnya, syahadat adalah angka 1 sebagai nilai pertama yang membuat amalan kita jadi bernilai, sedangkan amalan ibadah dan amalan kebaikan lainnya sebagai angka 0. Kita perlu memegang teguh angka 1 syahadat sembari mengumpulkan banyak angka 0 melalui amalan lainnya. Ucapkan selalu dalam hati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayah menjelaskan, sementara Emil dan Alessa masih serius menyimak. Buktikan kesaksian pegangan hidup itu dengan melakukan ibadah wajib, utamanya rukun Islam. Masih ingat apa saja? Kata Bunda. Masih dong Bunda. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji. Emil dan Alessa menjawab bersamaan dengan antusias. Masya Allah, semoga salih-salihah anak ayah dan bunda. Semoga kita senantiasa fokus taat pada Allah, fokus melakukan ibadah, dan fokus pada kebaikan. Insya Allah, setiap ibadah wajib dan semua kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Semoga kelak kita bisa tukar untuk menjadi tiket masuk jannah bersama-sama ya nak. Betul ayah lagi. Amin ya robbal alamin. Ungkap semuanya serentak. Emil mau melakukan banyak kebaikan biar pahalanya banyak dan Allah ridho supaya nanti bisa ditukar tiket masuk jannahnya. Ungkap Emil semangat. Alisa juga mengumpulkan pahala dengan berbuat baik yang banyak sekali biar dapat ridho Allah dan pahala, biar jadi bisa tiket masuk jannah. Pakai Alisa tak kalah semangat. Nah, kalau begitu Emil dan Alisa siap untuk ambil setiap ladang pahala yang Allah sediakan selama kita hidup di dunia? Hanya insya Allah siap. Pakai Emil dan Alisa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanil haqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai' kullun amrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur ayat 21. Alhamdulillah.